yang dilarang dalam jual beli hasil pertanian dalam pandangan Islam sendiri apa? Ada istilah khusus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tani Lovers, berjumpa lagi bersama saya Vika dalam program Kabar Tani Spesial Ramadan. Masih ditemani dengan Mas Ustadz kita, Mas Muharik. Assalamualaikum Mas Muharik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalkan yang dilarang dalam jual beli hasil pertanian dalam pandangan Islam. Oke. Ada istilah khusus ya dalam Islam itu khusus dijual beli tanaman dan pertanian ini. Pertama ada namanya Rasulullah SAW melarang jual beli sebagaimana orang-orang jahiliyah dahulu. Ya, istilahnya mudahnya jual beli dalam masa jahiliyah. Ini tidak boleh, dilarang dalam Islam. Pertama istilahnya adalah muhaqalah. Kemudian ada mulamasah, kemudian ada munabadah, dan yang terakhir itu adalah muhadaqah. Nah, yang pertama itu muhaqalah itu misalkan gini. Biji-bijian atau buah atau sayur-sayuran tidak jelas ini sehat atau enggak, bisa dikonsumsi atau enggak, dia masih dalam keadaan biji. Misalkan si pembeli ini tidak tahu yang ingin dibeli ini biji-bijiannya baik atau tidak, kemudian dijual. Atau misalkan mudahnya gini, ambil biji-bijian tanaman padi saya di sana, ambil aja udah. Nah, itu tidak boleh dalam Islam, belum jelas bagus atau enggaknya. Sama juga misalkan mulamasah. Mulamasah itu misalkan gini, saya mau beli motor kamu, cuman disentuh, cuman dilihat doang, dipegang doang, gak dijelasin sama si penjual itu kecacatannya ini, munabadah dan lain-lain, seperti itu Mbak. Tidak boleh dalam Islam. Tapi kalau misalkan hukumnya sendiri bagi penjual yang mungkin curang ya, yang mungkin look-nya bagus tapi ternyata dalamnya busuk, apa hukum yang didapat bagi penjual yang curang? Penjual yang curang itu pertama ini haram, tidak boleh. Bahkan kan itu disindir dalam Al-Quran itu, celakalah bagi orang-orang yang curang, seperti itu. Misalkan dalam hal timbangan, atau tadi pertanyaannya barang ya, kelihatannya bagus gitu, ternyata di dalamnya busuk, misalkan di buah ya atau sayur-sayuran. Ini ternyata dilarang, kemudian juga statusnya haram, tidak boleh. Harus sebenarnya gini, pedagang itu jika kita seorang muslim harus mengikuti contoh Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah SAW menjual? Beliau gini, menjual, menjelaskan ini kebaikannya seperti ini, keburukannya misalkan cacatannya ada sedikit ini, ya jelas. Jadi si penjual dan pembeli itu sama-sama saling ridho. Apa yang ingin dijual bagus, apa yang dibeli juga bagus. Jangan sampai ada unsur kecurangan atau penipuan dalam tanda petik seperti itu. Tidak boleh seperti itu. Dan bahkan Rasul karena saking jujurnya, karena sifat siddiqnya Rasul itu dan juga amanah beliau dalam jual beli kan, beliau juga sebagai seorang pedagang ya Mbak ya. Dicintai beliau ketika menjadi pedagang itu. Kenapa? Sifat kejujurannya itu dalam jual beli. Harganya, beliau ingin memberikan harga pada barang yang ingin dijual sesuai kualitasnya. Misalkan kualitasnya harganya 5.000, ya sudah, jualnya jangan sampai lebih dari 5.000, seperti itu. Alhamdulillah. Masya Allah, terima kasih Mas Muharik atas penjelasannya. Itu dia tadi bagaimana menjual hasil pertanian dalam ajaran Islam. Nah, mungkin ini bisa dijadikan contoh ya untuk tani lovers ya Mas Muharik ya? Ya, khususnya petani, pedagang ya. Boleh kita pekerjaan ini sangat diberkahi oleh Allah SWT dan juga pekerjaan yang sangat diberkahi, dan Rasul juga menganjurkan, tapi dengan syarat itu tadi jangan sampai ada unsur penipuan, kejujuran, dan si pembelinya juga, kita sebagai pembeli harus memiliki hati juga. Misalkan barang sudah bagus, harga sudah cocok dengan si penjual itu, pembeli nawarnya nggak kira-kira. Nah ini nih yang kudu digarisbawahi oleh kita sebagai pembeli ya, jangan sampai nawarnya nggak kira-kira, kan mereka juga kan ingin untung juga dagangannya. Bahkan dalam Islam itu belilah anjurannya, belilah makanan-makanan itu dari tetangga-tetangga kita yang pedagang muslim, petani muslim, untuk melakukan apa, untuk memberikan
sebagian harta yang kita miliki kepada mereka, misalkan dilebihkan lah seperti itu. Jadi kalau nanti di pasar ada ibu-ibu yang jual udah tua, udah ini dagangannya kurang laku, masih dikurangin juga kan kasihan gitu, nggak ada hati nuraninya. Bahkan harusnya dalam Islam itu dilebihkan seperti itu. Terima kasih Mas Maharik atas penjelasannya terkait itu dia jual beli hasil pertanian dalam pandangan Islam dan juga yang dilarang dalam pandangan Islam. Semoga memberikan manfaat untuk tani lovers dan juga menjadi semangat baru begitu ya untuk tetap memiliki nilai kejujuran dalam menjual hasil pertanian. Baik, saya Vika Novianti mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Kita berjumpa lagi dalam program Kabar Tani Spesial Ramadan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.